wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pembelajaran tentang teknik deteksi fraud berbasis data. Di slide pertama itu ada apa itu fraud. Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau lebih baik dari pihak manajemen, karyawan maupun pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara ilegal yang mengakibatkan kerugian finansial atau non-finansial bagi organisasi. Di dalam dunia akademik, hukum, dan audit, fraud dibedakan dari kesalahan biasa atau error berdasarkan unsur kesenjangan intent. Kesalahan biasa terjadi karena kelalaian, faktor kelelahan, atau ketidaktahuan manusia, sedangkan fraud melibatkan upaya sistematis untuk menyembunyikan kebenaran, manipulasi bukti, dan mengelabui sistem kontrol internal perusahaan. Mengacu pada kerangka pemikiran Provos dan Faucett 2013, di era modern yang serba digital ini, fraud telah berevolusi menjadi sebuah aktivitas yang memiliki pola digital terstruktur. Fraud tidak lagi dipandang sebagai kejadian acak yang tidak dapat diprediksi, melainkan sebagai sebuah anomali perilaku yang terekam jelas di dalam sistem informasi perusahaan. Setiap tindakan fraud, mulai dari manipulasi laporan keuangan hingga pencurian aset, pasti meninggalkan jejak data. Oleh karena itu, mendefinisikan fraud dalam konteks modern berarti melihatnya sebagai sekumpulan variabel data yang menyinggung dari standar operasional normal perusahaan. Mengabaikan jejak data ini berarti membiarkan kerugian perusahaan membengkak dari waktu ke waktu karena pelaku fraud modern memanfaatkan celah teknologi yang dinamis. Di slide selanjutnya ada siklus deteksi fraud. Siklus deteksi fraud adalah proses berkesinambungan dan berulang yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, merespon, dan memitigasi indikasi kecurangan. Siklus ini tidak berjalan satu arah, melainkan berputar secara dinamis untuk terus memperbarui sistem pertahanan organisasi agar adaptif terhadap modus baru. Berdasarkan pendekatan analitis, siklus ini terdiri dari beberapa tahap krusial. Pertama itu ada tahap identifikasi atau pengumpulan data. Proses ini melibatkan integrasi seluruh database transaksi perusahaan, mulai dari log aktivasi aktivasi karyawan, data penjualan, hingga arus kas keluar masuk. Data dari berbagai divisi disatukan dalam sebuah repositori tunggal agar dapat dianalisis secara menyeluruh. Tahap yang kedua, tahap screening dan penyaringan pola. Menggunakan algoritma atau aturan logis untuk memindai data secara massal guna menemukan indikasi awal kecurangan atau red flag. Pada tahap ini, jutaan baris transaksi disaring secara otomatis oleh sistem komputasi. Selanjutnya ada tahap validasi dan analisis statistik, menguji temuan kejanggalan tersebut secara ilmiah. Menggunakan teori dari Levin dan Rubin di 2017, pada tahap ini dilakukan uji hipotesis untuk membuktikan apakah selisih atau keanehan data terjadi karena faktor kebetulan atau manipulasi yang disengaja atau fraud. Hal ini penting agar tim audit tidak membuang waktu memeriksa data yang salah deteksi. Selanjutnya ada tahap investigasi mendalam. Tim auditor forensik turun tangan untuk memeriksa bukti-bukti digital, mencocokkan dokumen fisik, dan melakukan wawancara, serta melacak pelaku utama di balik kejanggalan data tersebut. Itu ada tahap evaluasi dan penguatan sistem. Hasil investigasi digunakan untuk memperbaiki celah sistem operasional dan memperbarui algoritma deteksi agar modus kecurangan yang sama tidak dapat terulang kembali di masa depan. Selanjutnya ada peran data analitik. Data analitik memegang peran sebagai otak utama dalam sistem pertahanan fraud modern. Peran utamanya adalah mengubah metode audit tradisional yang bersifat reaktif
yaitu menunggu laporan atau menunggu kerugian terjadi, menjadi sistem pertahanan yang proaktif dan protektif, mendeteksi saat transaksi sedang berjalan. Melalui teknik analisis data, organisasi dapat merespon jutaan baris data transaksi dalam hitungan detik, suatu yang mustahil dilakukan oleh mata manusia secara manual. Secara spesifik, Provost dan Faucett 2013 menekankan bahwa peran data analitik terbagi ke dalam kemampuan mengekstrak pengetahuan tersembunyi melalui pendekatan. Pertama ada predictive analytic, menggunakan data histori fraud untuk melakukan model komputer seperti algoritma pembelajaran mesin. Komputer mempelajari kombinasi variabel yang berbahaya, misalnya jam akses, nominal transfer, dan lokasi geolokasi, untuk memberikan skor risiko secara instan pada setiap transaksi baru yang masuk ke sistem. Selanjutnya ada analisis preskriptif, memberikan rekomendasi tindakan otomatis kepada manajemen atau sistem keamanan, misalnya langsung mengunci akun sementara waktu atau menahan dana transfer jika sistem mendeteksi adanya aktivitas transaksi yang memiliki skor risiko di atas ambang batas toleransi perusahaan, sehingga mencegah kerugian finansial sebelum terjadi kebocoran dana. Selanjutnya ada alat mendeteksi fraud. Alat mendeteksi fraud mencakup seluruh ekosistem perangkat lunak dan infrastruktur komputasi yang digunakan oleh data scientist secara auditor forensik untuk mengekstrak, mengolah, menganalisis, dan memvisualkan data transaksi bisnis berskala raksasa. Di era modern, alat deteksi telah bergeser dari sekedar alat hitung manual menjadi platform otomatis yang ditenagai oleh pengolahan data masif. Berikut ada pengelompokan alat mendeteksi fraud yang menjadi standar industri saat ini. Pertama ada Python, bahasa programmer dan implementasi machine learning. Python merupakan bahasa programmer paling populer dan ekosistem data science untuk membongkar skema fraud yang kompleks, mengacu pada buku Provost dan Fawcett 2013 mengenai pemodelan prediktif. Python menjadi alat utama untuk membangun, melatih, dan mengeksekusi algoritma machine learning. Cara kerjanya yaitu library pengolahan data menggunakan landasan NumPy. Python mampu melakukan manipulasi data cleansing, dan transformation berskala masif dengan kecepatan tinggi yang tidak bisa ditampung oleh spreadsheet konvensional. Yang kedua ada library algoritma menggunakan scikit-learn. Python diterapkan untuk membangun algoritma decision trees, random forest, atau XGBoost guna mengklasifikasikan transaksi baru ke dalam tabel fraud atau aman. Library deteksi anomali menggunakan POD, Python Outlier Decision. Python mampu menjalankan fungsi unsupervised learning untuk mengisolasi pola kecurangan jenis baru yang belum pernah terjadi di masa lalu. Kedua ada R, adalah bahasa programmer yang dirancang khusus untuk komputasi statistik murni dan analisis data grafik. Dalam dunia audit forensik, R menjadi senjata utama untuk melakukan validasi ilmiah terhadap keaslian dokumen keuangan. Cara kerjanya yaitu pengujian hukum Benford selaras dengan teori probabilitas dari Levin dan Rubin. R memiliki paket khusus yang sering digunakan auditor untuk menguji kesesuaian frekuensi angka pertama pada jutaan baris data jurnal akuntansi secara otomatis guna mendeteksi adanya manipulatif data. Selanjutnya ada analisis eksploratif statistik. R sangat kuat dalam melakukan uji hipotesis, analisis regresi linear berganda, dan mendeteksi pencilan statistik pada data keuangan perusahaan untuk melihat apakah ada variasi anggaran yang telah terjadi karena kesenjangan. Ketiga ada Tableau, platform visual data interaktif. Tableau ada platform BI yang sangat andal
dalam mengubah baris data mentah yang rumit menjadi dashboard visual interaktif berkecepatan tinggi. Alat ini memegang peran krusial bagi auditor untuk melihat gambaran besar dari anomali data. Cara kerjanya, pertama ada grafik pencilan. Tableau digunakan untuk membuat visualisasi sebaran data transaksi operasional. Transaksi yang posisinya melompat jauh di luar kerumunan data normal akan langsung diisolasi secara visual sebagai target utama investigasi. Kedua ada pelacakan peta. Tableau mampu memetakan koordinat fisik atau lokasi GPS transaksi secara real time. Jika sistem mendeteksi ada dua transaksi dari akun pengguna yang sama dalam jeda waktu beberapa menit, namun lokasi geografisnya terpisah ribuan kilometer, visual peta Tableau akan langsung menyalakan indikator red flag secara visual. Selanjutnya ada Power BI. Microsoft Power BI adalah alat visualisasi data yang terintegritas kuat dengan ekosistem database perusahaan. Fungsi utamanya adalah menyediakan sistem pemantauan risiko fraud yang berkelanjutan bagi pihak manajemen. Cara kerjanya, yang pertama ada dashboard pemantauan red flag. Power BI digunakan untuk membangun dashboard interaktif yang merangkum indikator risiko kecurangan di setiap divisi. Manajemen dapat memantau jika ada lonjakan transaksi di luar jam kerja secara mendadak. Kedua ada analisis hubungan. Melalui add-ons, visual hubungan Power BI mampu memetakan jaringan konspirasi rahasia antar publik internal dengan pihak eksternal. Alat ini mencari kesamaan data rahasia seperti nomor telepon, alamat, atau nomor rekening bank yang sama setara karyawan dan vendor demi membongkar kasus korupsi dan suap. Yang kelima ada SQL. Sebelum data bisa dianalisis di Python atau divisualisasikan di Tableau, data tersebut harus ditarik dari gudang data perusahaan SQL melalui platform seperti PostgreSQL, MySQL, atau Google BigQuery. Adalah alat wajib untuk menyaring data kotor di awal. Auditor menggunakan queries SQL tingkat lanjut untuk melakukan gap analisis, mencari nomor invoice atau nomor cek yang melompat hilang, dan mencari transaksi ganda yang ditagih vendor pada hari yang sama. Yang terakhir ada perangkat lunak khusus audit, ACL dan IDEA. ACL dan IDEA adalah software khusus yang dirancang secara spesifik untuk kebutuhan auditor keuangan dan forensik. Alat ini memiliki fungsi bawaan yang sudah terstandarisasi untuk mendeteksi fraud seperti fitur otomatis, rekonsiliasi data antara sistem yang berbeda, pengujian kepatuhan batas limit otorisasi, serta penarikan sampel statistik yang valid dan bebas bias sesuai dengan prinsip sampling audit Levin dan Rubin di 2017. Keunggulan alat ini adalah memiliki sistem pencatatan log yang tidak bisa dimanipulatif sehingga hasil analisisnya sah untuk dijadikan bukti di pengadilan. Yang kelima ada jenis-jenis fraud. Klasifikasi the fraud tree berdasarkan ACFE. Secara global, ACFE mengklasifikasikan kecurangan ke dalam 3 kelompok besar yang dikenal sebagai the fraud tree. Ketiga jenis ini meninggalkan pola data yang sangat berbeda di dalam sistem akuntansi perusahaan. Yang pertama, penyalahgunaan aset. Ini adalah jenis fraud yang paling sering terjadi di tingkat operasional harian. Modusnya meliputi pencurian kas perusahaan, pemalsuan cek, penggelapan persediaan barang di gudang, hingga klaim biaya perjalanan fiktif. Dalam data akuntansi, fraud ini dapat dilacak melalui analisis selisih antara pencatatan fisik barang dengan nilai persediaan yang tertera di komputer. Kedua ada korupsi, meliputi penyuapan, konflik kepentingan, pemerasan, dan pemberian gratifikasi ilegal. Modus ini biasanya melibatkan konspirasi rahasia antara oknum internal dengan vendor luar. Teknik pelacakannya di dalam database adalah dengan mencari adanya vendor istimewa yang selalu memenangkan tender secara berulang, menerima harga pembelian yang jauh di atas rata-rata pasar, atau memiliki riwayat pengiriman barang yang sering terlambat namun tidak pernah dikenakan sanksi. Ketiga ada kecurangan laporan keuangan.
Ini adalah jenis fraud yang paling jarang terjadi namun menghasilkan nilai kerugian finansial yang paling merusak. Modusnya adalah dengan sengaja melebih-lebihkan nilai aset atau pendapatan demi melabui investor atau menyembunyikan nilai utang atau beban demi menghindari pajak. Jenis fraud ini dapat dideteksi secara statistik melalui analisis rasio keuangan, pengujian margin keuntungan yang tidak logis, dan pengujian probabilitas angka digital. Selanjutnya ada pendekatan dalam mendeteksi dan mencegah fraud. Dalam merancang sistem pertahanan terhadap kecurangan, organisasi tidak bisa hanya mengandalkan satu metode tunggal, karena karakteristik fraud sangat dinamis. Terdapat 5 pendekatan arsitektur sistem deteksi fraud yang menjadi fondasi keamanan. Yang pertama, fraud data driven. Pendekatan ini menggeser seluruh proses pengawasan dari yang dulu berbasis intuisi manusia atau audit sampel manual menjadi berbasis pengolah data masif secara menyeluruh. Mengacu pada prinsip utama Provos dan Fawcett di 2013, pendekatan data driven memandang fraud sebagai pola perilaku yang terekam dalam database histori perusahaan. Sistem komputer dilatih menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menyisir jutaan transaksi sekaligus secara simultan. Keunggulan utama pendekatan ini adalah kemampuannya dalam menemukan korelasi atau hubungan tersembunyi antara variabel data, seperti kombinasi alamat, IP, waktu login yang tidak biasa, dan kecepatan transfer yang tidak disadari oleh manusia, sehingga tindakan korektif didasarkan pada bukti statistik yang kuat dari data historis. Yang kedua ada rule based. Pendekatan ini merupakan pilar pertahanan konvensional yang bekerja menggunakan sekumpulan logika kaku atau kondisi jika, maka, if, then yang telah ditentukan sebelumnya oleh para pakar audit berdasarkan modus fraud yang sudah diketahui umum. Di dalam implementasi praktis spreadsheet seperti pada Walken Bench di 2015, pendekatan ini diaplikasikan melalui rumus fungsi logika. Contoh aturan yang ditamankan: jika transaksi pengadaan barang 100 juta dan diajukan oleh staf tanpa persetujuan direksi, maka sistem akan otomatis menolak. Kelebihan pendekatan rule based adalah sistem ini sangat cepat, hemat daya komputasi, dan hasilnya transparan sehingga mudah dipahami oleh auditor. Namun, kelemahan fatalnya adalah sistem yang kaku. Jika pelaku fraud mengubah modusnya sedikit saja di luar aturan yang tertulis, sistem tidak akan mampu mendeteksinya. Selanjutnya ada behavioral based. Berbeda dengan rule based yang berfokus pada aturan kaku transaksi, pendekatan behavioral based berfokus pada penuh pada subjeknya. Analisis perilaku pengguna, karyawan, atau akun nasabah. Pendekatan ini bekerja dengan cara merekam dan mempelajari polusi aktivitas harian dari setiap pengguna sistem untuk membangun sebuah profil acuan normal. Komputer akan mencatat jam kerja aktif yang biasanya dilakukan seorang staf, rata-rata nominal transaksi yang mereka setujui, hingga lokasi geolokasi tempat mereka biasanya mengakses sistem. Jika suatu hari akun tersebut mendadak melakukan aktivitas yang menyimpang ekstrem dari profil kebiasaannya, misalnya menyetujui transfer dana sebesar 1 miliar pada jam 2 pagi dari perangkat komputer yang berada di luar negeri, sistem akan langsung mendeteksi sebagai anomali perilaku dan membukukan akun tersebut demi mencegah kebocoran dan dana dari dalam. Yang keempat, ada heuristic based. Pendekatan heuristik menggunakan logika matematika, pengalaman masa lalu, dan probabilitas untuk menilai tingkat kemiripan suatu transaksi dengan karakter umum dari sebuah kasus fraud. Berdasarkan konsep analisis probabilitas di buku Levin dan Rubin di 2017, pendekatan heuristik tidak mencari kecocokan aturan 100%, melainkan menghitung skor kemiripan atau menggunakan logika samar. Sistem ini mencari indikasi terselubung yang jika berdiri sendiri tampak normal, namun jika digabungkan akan membentuk pola berbahaya. Misalnya, sistem mendeteksi ada pengiriman barang ke alamat yang mirip
dengan alamat rumah karyawan. Atau ada invoice dengan nominal yang sengaja didekatkan sedikit di bawah batas limit otorisasi. Pendekatan ini sangat efektif untuk mengendus modus korupsi atau suap yang rapi. Yang terakhir ada hybrid system. Pendekatan terbaik yang menjadi standar industri keamanan modern saat ini adalah hybrid system, yaitu menggabungkan seluruh keunggulan dari pendekatan-pendekatan di atas ke dalam satu platform tunggal yang utuh. Dalam sistem hibrida, pendekatan berbasis aturan tetap dipasang di benteng paling depan untuk menyaring fraud, yang sifatnya jelas, sederhana, dan berulang secara cepat guna menghemat daya komputasi di lapisan kedua. Algoritma data driven, behavioral based, dan heuristic based dijalankan secara bersamaan untuk menganalisis transaksi-transaksi yang lolos dari lapisan pertama. Dengan mengombinasikan sistem pertahanan berlapis ini, organisasi tidak hanya mampu mendeteksi pola kecurangan lama secara instan, tetapi juga memiliki radar yang peka untuk menangkap anomali perilaku baru yang polanya belum pernah ada di masa lalu. Selanjutnya ada teori penyebab kecurangan. Untuk membangun sistem deteksi berbasis data yang akurat, seorang auditor tidak hanya harus memahami arsitektur komputer, tetapi juga harus memahami arsitektur psikologi manusia di balik tindakan kriminal tersebut. Di dalam dunia akuntansi forensik dan audit, evolusi teori perilaku kecurangan berkembang dari model 3 dimensi klasik menuju model 5 dimensi modern. Evolusi ini membantu kita memahami mengapa seorang yang terlihat jujur mendadak memanipulasi data sistem. Ada fraud triangle. Teori dasar ini menyatakan bahwa fraud tidak pernah terjadi secara acak, melainkan karena akumulasi dari 3 faktor yang hadir secara bersamaan. Yang pertama ada tekanan. Ini adalah dorongan utama mengapa seorang melakukan kecurangan. Tekanan ini bersifat personal dan seringkali tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Contohnya meliputi utang judi, tuntutan gaya hidup yang melampaui pendapatan, ketergantungan obat terlarang, atau tekanan dari manajemen puncak untuk memanipulasi target performa laporan keuangan demi menjaga harga saham perusahaan. Yang kedua ada peluang. Ini adalah celah atau kelemahan dalam sistem pengendalian internal perusahaan yang memungkinkan kecurangan tersebut terjadi. Peluang muncul karena kurangnya pengawasan, pemisahan tugas yang lemah, atau tidak adanya penegakan sanksi yang tegas. Pelaku merasa bahwa tindakan mereka tidak akan tertindas oleh sistem. Yang ketiga ada rasionalisasi. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis di mana pelaku mencari pembenaran moral atas tindakan ilegalnya agar mereka tetap merasa sebagai orang yang jujur. Contoh rasionalisme, saya hanya meminjam uang ini. Nanti saat bonus cair akan saya kembalikan. Atau perusahaan telah mengeruk keuntungan miliaran dari kerja keras saya, tetapi gaji saya sangat kecil. Ini adalah hak yang tertunda. Selanjutnya ada machine learning dan analisis prediktif. Penerapan machine learning dan analisis prediktif dalam ranah data analitik pada dasarnya merupakan sebuah loncatan teknologi yang mengubah total paradigma penanganan kecurangan dari yang dulu bersifat reaktif, di mana organisasi hanya bisa bertindak setelah kerugian finansial terjadi dan pola kecurangan ditemukan secara manual, menjadi sebuah sistem yang bersifat proaktif, preventif, dan terjadi secara real time. Secara mendalam, inti dari teknologi ini bekerja melalui 2 mekanisme utama yang saling melengkapi. Pertama, deteksi baris pola masa lalu. Mekanisme ini bekerja layaknya seorang detektif yang sudah hafal dengan rekam jejak pelaku kriminal. Sistem dilatih menggunakan mahadata historis yang telah diberikan label secara jelas antara transaksi yang sah dan transaksi yang terbukti curang. Melalui data tersebut, algoritma akan mempelajari karakteristik indikator secara pola spesifik dari fraud yang pernah terjadi sebelumnya. Sehingga ketika ada transaksi baru yang memiliki kemiripan pola, sistem dapat langsung mencegah dan memberikan peringatan seketika itu juga. Kedua, ada deteksi anomali pada pola baru. Mekanisme ini bertindak sebagai benteng pertahanan utama dalam menghadapi taktik kecurangan baru yang belum pernah ada atau belum memiliki pola historis sebelumnya. Tanpa perlu petunjuk atau label dari manusia, algoritma secara mandiri akan memetakan dan menyaring jutaan aktivasi normal dalam sistem. Ketika ada satu atau sekelompok transaksi yang menunjukkan perilaku menyimpang, aneh, atau berada jauh di luar batas kewajaran,
sistem akan langsung mengisolasinya sebagai potensi kecurangan baru yang harus diwaspadai. Dengan demikian, esensi utama dari pemanfaatan analisis prediktif ini adalah kemampuan sistem untuk belajar secara mandiri dan beradaptasi secara otomatis terhadap taktik para pelaku fraud yang terus berubah, memastikan setiap transaksi yang berjalan di dalam perusahaan dipantau secara ketat dan akurat demi menimbulkan risiko kerugian sebelum dampak buruknya meluas. Kesimpulan dari materi ini, pada akhirnya esensi utama dari seluruh teknik deteksi fraud berbasis data adalah proses sistematis untuk mengubah tumpukan data transaksi yang masif menjadi sinyal peringatan dini yang akurat melalui pembuktian ilmiah dan otomatis teknologi. Teknik ini bekerja dengan cara mengikis ketergantungan organisasi pada audit sampel manual yang bersifat reaktif, lalu menggantikannya dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap populasi data melalui pendekatan hibrida yang terukur. Di satu sisi, metode ini memanfaatkan fondasi matematika yang kuat seperti statistik, deskriptif, dan hukum Benford untuk membongkar manipulasi angka digital dan anomali anggaran yang kasat mata. Sementara di sisi lain, efektivitasnya didorong ke tingkat tertinggi melalui penerapan machine learning dan analisis prediktif berbasis Python untuk melacak serta mencegat pola kecurangan yang kompleks, dinamis, bahkan modus baru yang belum pernah terekam sebelumnya secara real time. Dengan demikian, kesimpulan mendasar dari materi ini adalah bahwa deteksi fraud model mutlak mengandalkan kekuatan analitika data untuk menemukan jejak digital yang menyimpang, memastikan proses pengawasan berjalan secara otomatis, dan menjadikan algoritma sebagai arsitektur pertahanan garda terdepan untuk yang mampu meminimalkan risiko kerugian finansial tepat pada saat transaksi sedang berlangsung. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.